Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Anisha Agustia, Asti Zohana Ruspa, dan Tri Febrianti Putri. Dalam mata kuliah aplikasi komputer untuk pendidikan biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Didi Jaya Santri, MSI, dan Bapak Dr. Andes Kodri Madang, MSI, PhD. Di sini kami akan menjelaskan materi dari fungi fungi atau yang disebut dengan jamur pada kelas 10 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, baiklah, di sini ibu akan menyampaikan materi. Tapi sebelum itu, kalian kan kemarin sudah belajar tentang protista, keanekaragaman hayati, dan juga virus. Untuk kali ini, ibu akan menyampaikan materi yang lebih menarik dari yang kemarin. Sebelum ibu menyampaikan materi itu, ibu ingin bertanya pada kalian. Kalian pernah kan memakan tempe? Dan juga kalian pasti pernah. Kalian terus beli roti. Gak sengaja nih di roti tersebut ada bintik-bintik. Kalian gak tahu itu tuh apa. Terus kalian gak jadi beli deh roti tersebut. Nah, untuk kali ini ibu akan membahas apa sih bintik-bintik yang terdapat dari roti tersebut. Baiklah, bintik-bintik yang ada di roti tersebut namanya jamur atau yang disebut dengan fungi atau fungi. Sebelum itu, apa sih cabang ilmu biologi yang membahas tentang jamur? Kalian ingat gak? Ya, namanya mikologi. Baiklah, di mana jamur mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat eukariotik, di mana organisme sudah mempunyai membran inti. Yang kedua, juga jamur tidak bersifat autotrof. Jamur bersifat heterotrof, di mana dia mendapatkan makanan di organisme lain dan atau dia mendapatkan di luar lingkungan sel. Kemudian, jamur dinding selnya terdiri dari zat kitin. Dan juga jamur bereproduksi dengan aseksual dan seksual, di mana reproduksi aseksual yaitu dengan pembentukan kuncup dalam kamir atau fragmentasi. Kalau reproduksi seksual pada jamur yaitu dengan konjugasi atau pembentukan spora berupa zigospora, askospora, dan basidiospora. Habitat jamur yaitu di daratan, di tempat lembab, dan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari dan mengandung organik. Kemudian ada 4 divisi pada jamur yang berdasarkan cara reproduksi generatifnya. Yang pertama, zigomikota, yang kedua, ascomicota, yang ketiga, basidiomikota, yang keempat, heteromikota. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan pada Ibu Asti. Baik, selanjutnya mengenai klasifikasi fungi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada klasifikasi modern mengelompokkan fungi ke dalam kingdom yang terpisah dari kingdom hewan dan kingdom tumbuhan. Para ahli mikologi memperkirakan terdapat sekitar 1,5 juta spesies fungi di seluruh dunia dan sudah teridentifikasi sekitar lebih dari 100.000 spesies. Kemudian, ahli taksonomi mengelompokkan kingdom fungi ke dalam 4 divisi. Yang pertama yaitu zigomikota, kedua ascomicota, ketiga basidiomikota, dan keempat deuteromikota. Divisi yang pertama yaitu zigomikota memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersifat heterotrof. Tidak dapat membuat makanannya sendiri karena tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Meskipun begitu, fungi dapat memperoleh nutrisi melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu bersifat saprofit, yaitu memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Yang kedua dengan cara parasit, yaitu memperoleh nutrisi dengan cara menyerap nutrisi dari inangnya. Struktur tubuh bersifat uniseluler dan multiseluler. Semua fungi memiliki sel eukariotik. Selanjutnya yaitu tubuh disusun oleh hifa senositik atau tidak bersekat. Divisi selanjutnya yaitu ascomicota.
dengan spesies terbesar dibanding divisi lainnya. Memiliki ciri-ciri hifa bersekat, berinti banyak, hidup sebagai parasit, saprofit, dan ada juga yang bersimbiosis dengan lichen. Berkembang biak dengan cara seksual, yaitu membentuk spora dari sporangium yang disebut ascospora, dan dengan cara aseksual dengan membentuk conidiospora. Penjelasan selanjutnya yaitu divisi Basidiomycota dan divisi Deuteromycota. Divisi Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tubuh buah berbentuk payung yang terdiri dari batang dan tudung. Di bawah tudung terdapat lembaran-lembaran yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Dapat bereproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Memiliki hifa yang bersekat, inti yang diploid, serta hidup secara saprofit, parasit, dan bersimbiosis. Divisi Basidiomycota dapat bersimbiosis dengan alga hijau atau alga biru sehingga dapat menghasilkan fungsi yaitu lumut kerak. Selanjutnya, siklus reproduksi. Reproduksi secara aseksual dapat terjadi melalui pembentukan tunas atau fragmen-fragmen miselium. Sedangkan reproduksi secara seksual dapat terjadi melalui fusi antara hifa positif dan hifa negatif, kemudian membentuk miselium yang haploid. Kemudian terjadi pembelahan secara mimesis yang menghasilkan 4 inti yang haploid di dalam basidium. Selama pertumbuhan perkembangannya, basidium akan membentuk tonjolan, kemudian pecah dan menghasilkan basidiospora. Basidiospora akan terbawa oleh angin atau air, kemudian membentuklah jika ada lingkungan yang memungkinkan, maka terbentuklah miselium yang baru. Kumpulan dari miselium tersebut akan membentuk jamur. Selanjutnya, divisi Deuteromycota. Divisi Deuteromycota memiliki ciri-ciri antara lain bersifat merusak, merupakan penyebab penyakit pada hewan ternak, tumbuhan, maupun manusia. Dapat bereproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Memiliki bentuk tubuh yang mikroskopis, memiliki hifa yang bersekat, ada yang bersifat parasit, tetapi ada juga yang bersifat saprofit.